Ya kalau menurut saya itu ya kalau mau berkebun misalkan menentukan berkebun alpukat ya tentukan dulu Varietas, target pasar. target pasar. Pasar kita mau yang konsumen ukuran besar, sedang, terus juga rasa. Konsumen kita itu sensitif terhadap rasa apa tidak gitu ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watu Agung, RT 5 RW 7. Ya teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung salah satu kebun alpukat yang berada di Kebumen ya teman-teman. Ini kebetulan kebunnya sedang berbuah ya, sedang berbunga dan juga sudah mulai pentil-pentil ya teman-teman. Dan kebun ini milik Pak Guru Arif ya namanya. Itu beliau. Mari kita untuk berbincang-bincang untuk penjelasan mulai dari perawatan hingga keunggulan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi untuk yang ditanam di sini itu bermacam jenis ya, bermacam jenis. Jadi ada keunggulan dan ada kelebihannya masing-masing pasti. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Ini termasuk jenis apa ini Pak? Kalau ini dua jenis ya. Ini aslinya Miki. Aslinya Miki. Ini Miki. Terus ini ada tunas baru tumbuh. Saya atasnya saya TW dengan Hawaii. Hawaii ya. Iya, Jadi Hawaii. Yang ini Miki. Oh. Yang lagi berbunga ini ini sama Hawaii. Hawaiinya juga lagi berbunga. Oh iya. Jadi ini MDPL-nya di sini 20-an ya. 20 meter. 20 meter di atas permukaan laut. Ya, ini yang berbunga, yang berbuah jenis Miki ya Pak? Jenis Miki ya, Miki. Ada kelemahan dan kelemahan masing-masing apa enggak Pak? Untuk jenis Miki dan Hawaii. Kalau Miki itu kelemahannya di kulitnya. Kulitnya itu tipis. Kulitnya tipis ya. Kulitnya tipis jadi rawan sengatan alat baja. Harusnya kayak gini tuh diperongsong pakai fruit cover. Oh. Kalau nggak diperongsong itu resikonya nanti kalau agak besar itu disengat itu yang pecah gitu Mas. Ada yang pecah ya? Iya, tapi jangan dibungkus pakai plastik. Kalau plastik itu malah berembun nanti malah busuk. Busuk. Nggak jadi akhirnya malah nggak layak konsumsi. Kalau mau dibungkus yang pakai fruit cover. Terus katanya terserang hama apa? Lalat buah ya? Ya biasa ya semacam lalat buah sih, walaupun ada yang bilang itu bukan lalat buah, tapi ya kalau saya sih cenderungnya ke lalat buah, soalnya dari pentil itu sudah diserang ya? Sudah diserang gitu. Oh. Jadi kalau yang serang ininya bentol-bentol lah, ini kan sudah bentol-bentol. Nah ini bekas sengatan ya. Oh gitu. Ini udah. Tapi kalau itu kalau masih kecil masih bisa, nanti kalau besar bisa sembuh ya, tapi asal diperongsong. Bisa pulih lagi, tapi kalau nggak diatasin, kalau bisa sih lah ya. Iya, kalau bisa disemprot sih awal-awal itu. Kalau untuk penyemprotan berapa hari sekali Pak? Ya rekomendasi sih ya minimal ya seminggu sekali lah ya. Minimal seminggu sekali. Iya. Ketika sudah membentuk pentil ya. Iya sudah pentil Ya, kalau lagi konsumsi bunga kayak gini ya jangan semprot dulu. Sebelah selatan sana itu Ini semua yang ditanam di sini jenisnya apa aja Pak? Kalau di sini lokasi sini tuh banyak ya. Yang ini Miki sama Hawaii. Iya. Ini Hawaii. Ini Hawaii buah kedua. Ini Miki. Oh ini Miki. Ya, ini teman-teman untuk bunganya sangat lebat sekali ya teman-teman. Ini jenis Miki sangat genjah dan sangat cocok untuk di MDPL rendah ya. Mayoritas Miki ya Pak? Hawaii di sini malah. Oh Hawaii. Ya, Mikinya dulu dominan tapi saya TW. Oh, awal nanam Miki. Dulu hampir semuanya Miki tapi saya TW. Ini Miki. Dulunya ini manis dari Ambarawa, saya TW dengan peluang ini yang Ambarawa Semarang ya Pak? Ya. Ini Manis peluang Ambarawa Semarang.
Ini yang beluang, ini yang aligator, Mas. Nah, ini aligator. Nah, dua buah ini aligatornya ya. Oh iya. Ini aligator. Ini aligator. Ini yang sedang berbuah yang aligatornya ya teman-teman. Jadi ini satu pohon di TW berapa jenis ini Pak? Dua kalau ini. Dua jenis ya. Iya. Si manis sama Batang bawahnya dulu si manis tuh, karena oh banyaknya, karena sangat lalat buah, saya potong jadikan beluang sama aligator. aligator. Iya, aligator. Jadi untuk jenis Miki di sini mudah terserang lalat buah ya. Iya. Oh, Lumayan. gitu. Untuk jenis beluang? Ini yang beluang. Nah, ini beluang. Ini beluang, kalau beluang sih sangat adaptif di sini ya. Nah, itu lihat semua. Oh, Ini jadi beluang. untuk jenis peluang di MDPL rendah pun bagus ya Pak? Bagus, kalau beluang Oh. bagus. Jadi nggak cuma hanya di MDPL menengah ke atas Iya, ya kalau teman-teman. beluang itu bagus, bisa dilihat di sini. Bunganya juga sangat banyak ya teman-teman. Ini sudah berapa kali berproduksi Pak? Kalau ini 3 kali. Ini 3 kali. Iya. Umurnya? Ya sama sih, sekitar mungkin sekarang 6 tahunan ini ya. Sekarang 6 tahun Iya, ya. cuma dulu itu sempat stres karena kebanyakan buah, jadi di masa pemulihan masih. Masa pemulihan. Iya, ini kan daunnya belum hijau banget, ini masih rada-rada kuning. Jadi kebanyakan berbuah, pohonnya pun agak rusak ya Pak ya? Iya, rusak. Banyak ranting yang kering ya? Iya, betul. Ini bukti kegenjaan Miki. Ini Iya. bawah Miki ya. Bawah yang bawah Nah, Miki. ini Miki. Ini bukti kalau Miki itu genja ya. Iya, nih. Atasnya itu Hawe. Hawe ini kan jarang lah ya bunganya itu ya. Tapi Jarang. Mikinya sudah render. Ini ciri-ciri bunga Miki ya teman-teman. Daunnya untuk bunganya. Nah, ini Miki ya. Iya. Ini Miki. Nih, Ya, memang Miki itu genjah banget sih. genjah banget, bunganya Bisa juga luar buat, biasa ya. ya hebatnya bisa dengan jarak tanam rapat kalau mau nanam Miki. Nanti kelemahan alat buahnya itu harus dibrongsong lah istilahnya itu. Iya, tapi jangan pakai plastik ya. Jangan pakai plastik ya. Kalau plastik itu ngembun, itu dalamnya akhirnya Busuk. jadi nggak layak jual lah ini. Iya. Tapi kalau mau dipikir rendah kayak di Taiwan bisa ini kalau Miki. Terus untuk penyakit-penyakit lain Pak? Kalau penyakit sih Dari paling kayak busuk batang itu Mas. kanker batang ya? Kanker batang. Kanker Yang batang. paling parah itu kanker batang, jadi ya harus itu. Jadi nggak hanya durian saja ya? Iya, nggak cuma durian itu ya, harus dipakai fungisida itu sih. Nah, Kalau jadi- bisa itu ya dicegah, jangan nunggu sampai ke pohonnya kena. ya. Ya Jadi dikasih lebih baik pencegahan dulu Iya, betul. sebelum terkena. Untuk antisipasinya? Kalau antisipasi ya bisa menggunakan fungisida yang apa itu ya, yang misalkan bahan aktifnya mankosid, kalau enggak yang antrakol itu yang propinate Antrakol apa ya. Nah, iya. itu bisa. Nanti dikuaskan di batangnya itu ya. Kalau musim kemarau kayak gini cukup sebulan sekali lah. Musim kemarau soalnya tanahnya nggak terlalu Iya, lembab ya Pak nggak ya? terlalu, itu kan nurunnya lewat tanah Pak ya. Iya. Kalau musim hujan ya lebih Itu. diintensifkan lagi. Oh. Kalau untuk penanganan yang sudah terkena kanker batang, Kalau sudah kena kanker batang di dikuas. fungisidanya dikuaskan, tapi yang rada pekat itu ya, kayak pasta nanti dikuaskan. Gitu. Kemudian sebagian dicairkan, nanti disiramkan di seputar sekeliling batang, pohon ya? iya, di sekeliling pohon. Itu bisa sembuh sih. Tapi ya kalau itu harus penanganannya intensif sih. Paling enggak berapa minggu sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Sampai pohonnya itu pulih. Cirinya pulih itu nanti bekas yang kena kanker batang itu kering ya. Nanti bisa dilihat yang di kebun di sana. Terus untuk omset per batang itu paling banyak itu menghasilkan berapa rupiah Pak? Kalau tergantung jenisnya sih ya Mas. Kalau iya. Miki itu punya saya itu produksinya belum terlalu banyak itu ya. Kalau yang paling banyak itu HW sama Pina itu ya. Kalau HW itu bisa satu pohon itu 150 kilo sekali panen. HW 150 kilo Iya, sekali satu batang, panen. satu batang itu ya. Kemarin terjual
per kilonya berapa Pak? Sekitar kemarin saya jual 25 sama 28. 25.000 sama 28. Itu jual cepet ya Pak ya? Jual cepat, jual Ya, cepat jual dulu. cepet. Iya. Itu kalau harga ecer mungkin sekarang 35 ya Pak? Kalau sekarang kan musim, kalau sekarang 30, sekitar 35 sekarang. Ya, sekarang kan lagi nggak musim 35. alpukat. Jadi Agustus ya. satu pohon satu kali panen itu Ya, 1 3 kintal setengah. 1 kintal setengah berarti 5 jutaan ya Pak ya? Satu kintal kalau 30 ribu 3 juta. Ya, sekitar itulah 4 jutaan lah. Ya 4 juta setengah berarti ya Iya. teman-teman, 4 juta setengah. Ya lumayan lah, andaikan Tapi ya itu yang penting kalau saya ya pilih jenis dulu kalau mau ditanam. Jenis Ya, apa yang ditentukan, jadi- mau yang besar-besar atau yang kecil gitu. Atau yang sedang lah, yang ukuran 1 kilo isi 2 atau 3, atau yang sekilo 1. Jadi kalau Bapak sendiri dari sekian banyak jenis yang sudah tertanam, Bapak lebih cenderung memilih yang jenis mana Pak? Kalau saya sih cenderung yang Hawaii. Hawaii ya, Iya, Hawaii itu kelebihannya kulitnya tebal. kulitnya tebal. Jadi kalau waktu kecil itu banyak sengatan alat buah, tapi nanti sebagian itu nanti sembuh itu Mas. Oh sembuh dengan sendirinya ya? Dengan bertambahnya usia gitu. itu akan nggak terlalu ketara ya. Hmm, Terus misalkan dari 1 kuintal itu ya, ya. nanti yang bisa dijual itu bisa 80 kilo, yang 20 bolehlah tanpa perawatan khusus ya, tanpa Ya. pembungkusan dan macam-macam itu yang sortir kena lebur paling sekitar 20 kilo. 20 kilo. Tapi kalau Miki itu bisa, kalau tanpa perawatan sama sekali tanpa diberongsong itu bisa ya 50% sendiri yang rusak. Yang rusak 50% sendiri. kalau Miki. Bedanya itu 30 kilo ya lumayan lah ya. Iya. Lumayan sekali. Terus kalau produktivitasnya, menurut saya itu saran akan Hawaii. Kebanyakan Hawaii ya. Iya. Kalau Hawaii. Miki itu karena dari kecil berbuah itu, kalau menurut saya itu witnya rada kecentet istilahnya. Iya. Jadi witnya apa? Pohonnya agak Makanya karena kuntetan ya. terkuntet dengan perawatan yang sama ya dibandingkan dengan Hawaii itu ya, karena dia itu energinya habis buat berbuah gitu ya. Kalau bisa ya jangan senang dulu lah kalau pohon kecil itu berbuah, mendingan Nunggu. besarkan dulu baru Iya. dibuahkan. Soalnya Kalau masih kecil sangat mendingan dirontokin aja lah. sangat efek sangat ngefek ya Pak ya. Iya, Jadi sangat seperti efek. ini ya teman-teman. Setelah berbuah banyak ranting Iya. yang kering ya. Kering ya, Dan untuk stresnya juga lama, lumayan parah ya Pak ya. parah. Kalau contoh Pulihnya parah itu, pulihnya juga lama ya. pulihnya lama Mas. Bisa sampai ya, kalau yang parah banget tuh bisa sampai ininya ranting yang besar-besar kayak gini tuh sampai mati gitu ya. Bisa mati juga ya Pak. Mati. Biarpun sudah membentuk ranting besar. Iya. Nggak Oh, cuma ranting gitu. kecil kayak gini, ranting besar pun tuh bisa Bisa banyak kering buah. Iya. Kalau terlalu banyak buah tanpa diimbangi dengan pupuk dan apa itu ya, kesehatan tanaman lah istilahnya. Iya, iya. Jadi harus, kalau buahnya banyak ya harus pupuknya banyak, pohonnya sehat. Kalau kira-kira terlalu banyak ya Kurangin. dikurangin. Kurangin ya. Jadi tetap disortir untuk memilih Iya. bibit yang bagus dan Ya yang kira-kira kira-kira jelek. pohon segitu itu kira-kira Takarannya berapa kilo lah. Iya, Iya. betul. Kalau Jadi Ya. kalau dibiarkan saja banyak-banyak nanti yang merusak pohon ya. iya, Merusak pohon. rusak pohon. Ya kalau segini ya maksimal ya 30 kilo lah itu. 30 kilo ya. Segini. 30 kilo. Lebih dari Jadi- itu. Nanti bisa dilihat kira-kira buahnya berapa, yang kira-kira jelek sortir aja ya. Pertama Jadi malah kalau berbuah banyak itu malah nggak seneng ya Pak. ya kalau Rata-rata- pohonnya besar, kira-kira mampu mengimbangi dengan produksi buahnya ya Seneng. senang. Tapi Tapi kalau kalau enggak ya pohonnya nanti, belum iya, maksimal, iya merana nanti. Iya. Habisnya. sewa lah. Sewa ya banyak kali. Ini yang Miki bawa atasnya Hawaii ini. Yang langsung juga. Jadi jenis Miki Memang genjah. genjah ya. Ini Miki, Hawaiinya udah buah ya. Ini Hawaii, Hawaiinya belum kan? Ya Hawaii-nya belum. Iya kayak gitulah. Hawaii itu Agak lambat. Hawaii itu kayak kendil ya Pak. Iya, nama lain dari Nama lain Hawaii dari itu kendil. Oh, nama lain dari Hawaii itu kendil. Oh, iya, terus green giant, Itu satu jenis, satu jenis 4 nama. nama ini. Kalau Hawaii itu segini paling nggak mau berbuah perdana. Ini buah perdana Mas. Berbuah perdana. Ini Hawaii itu segini. Kalau mikir kecil tuh sudah berbuah. Kalau Hawaii rata-rata segini.
Jadi dia untuk berbuahnya agak lama ya Pak? Iya, sekitar 5 tahun lah. 5 tahun baru Iya. berbuah. Tapi untuk produksi buah dan hasilnya buah itu bagus ya Pak? Nanti bagus ya. Sangat bagus. Itu rata-rata untuk besar buahnya mencapai berapa on? Kalau punya saya itu sekitar 1 kilo. Satunya? Kilo. Nah, kalau ada yang 8 on, 1 kilo, 1,5 kilo, tapi rata-rata 1 kilo. Rata-rata 1 kilo. Iya. Itu pun tanpa perawatan khusus ya? Ya paling pemupukan aja sih. Pemupukan aja Punya ya? saya kemarin tanpa saya semprot sih, apa adanya. Oh, padanya ya. Ya, cuma paling mau dipupuk saja sih. Tapi kalau satu pohon udah dapat 1,5 kintal ya udah lumayan lah Pak. Iya, lumayan. Iya. Kalau Hawa ini segini ya kuat lah. 25 kilo ini kuat mas. Oh, 25 kilo. 25 kilo ini kuat. Kalau misalnya dibuahkan 25 butir ini ya siap. Kalau pohon ini ya seusia ini. Jadi tanpa pemacu ataupun perangsang ya Enggak, Pak? biarkan aja. Kalau mau Jadi berbuah secara alami ya? alami. Tapi kalau mau dipacu ya boleh, tapi ya lihat pakai pupuk MKP. MKP paling ya? Iya. Memang kadang-kadang kalau untuk skala kebun besar itu kan dia untuk mencapai target dia pasti menggunakan perangsang ya. Kalau Tapi ini enggak. untuk sangat ngefek apa enggak Pak? Sepengalaman Pak? Kalau menurut saya ya efeknya nanti di banyaknya bunga sama tingkat kerontokan mas. Tingkat Ya kerontokan. misalkan kalau pupuk ini misalkan tanpa MKP Iya. mungkin buahnya cuma 20 butir. Nanti kalau kita kasih pupuk MKP buahnya itu yang jadi banyak, kemudian tingkat kerontokannya juga Lumayan banyak. enggak rendah Oh, rendah. kalau kita kasih MKP. Oh, Tapi jadi diimbangi dengan pupuk kandang ya. oh, pupuk organik ya? Iya pupuk organik. Kalau segininya paling enggak 1 karung lah. Satu pohon 1 karung minimal ya. Yang seusia ini ya. Tapi ditabur apa dibiarkan ditaruh aja di karung? Bisa dua metode sih, bisa ditabur aja di bawah tajuk muter atau cuma diletakkan di atas Di atas tanah, bawahnya tanah ya? tapi dilubangi itu. Sawai. Wah ini mulai bulan perdana, ini juga mau bunga perdana. Memang di antara pohon-pohon yang lain Hawai itu masih paling terlihat paling seger ya Pak? Ya, Iya paling seger. paling seger. Jadi Ya, ini karena kan pohon yang semuanya lain. ini perawatannya sama, tapi tingkat kesegaran karakternya tanamannya- beda-beda ya? Ya karakternya beda. Oh, Jadi dia itu lebih segar, daunnya itu juga lebih hijau itu. ya. Walaupun saya kalau pupuk itu sama ya, 1 kilo ya 1 kilo semua, karena kan Adil ya? kecil gitu. Ini kan tinggi, usianya hampir ya mas, jadi 1 kilo, 1 kilo, sama lah, nggak banyak. Tapi hawa memang paling segar ya. Hawai paling seger. Dan paling menjanjikan kalau menurut saya sih. Paling menjanjikan ya Pak? Ya untuk rasa nggak kalah banget sama Miki. Walaupun sebagian besar bilang Miki lebih enak, tapi ada yang sebagian konsumen bilang hawa itu lebih enak gitu. Walaupun nggak banyak persentase yang bilang hawa itu lebih enak ketimbang Miki. Tapi ya untuk rasa ya nggak jauh banget lah. Soalnya kalau menurut saya mungkin Miki memang lagi terlalu banyak yang mengembangkan dan maksudnya sudah banyak yang mengembangkan dan HW itu belum mungkin ya Pak. Jadi banyak peminat larinya ke Miki ya. Ya soalnya kalau Miki kan dulu yang alpukat terkenal dataran rendah itu kan cuma Miki. Miki ya. Nah saya itu kan di sini di kebun itu apa ya, mencoba kira-kira alpukat apa saja di sini yang adaptif produktif itu ya. Nah saya mencoba dengan berbagai macam jenis. Nah yang Ternyata ya banyak sih yang adaptif, cuma akhirnya saya jatuh ke Hawaii. Iya karena dengan ya segala kelebihannya itu. Cuma kekurangannya itu produksinya berbuahnya agak lambat. telat. Iya sekitar 5 tahunan lah baru Iya. berbuah. Tapi nanti 5 produksinya tahun. memang bagus. Pasarnya juga untuk sekarang sih bagus. Bisa ke kalau Hawaii itu larinya ke Ambarawa, Pak. Ambarawa Semarang. Iya, Ambarawa Semarang. Karena di sana itu menginginkan ukuran yang jumbo. 700 gram ke atas. 700 gram ke atas. Iya, Tapi rata-rata kan udah 1 kilo ya Pak. Hampir 1 kilo. Iya. Sudah itu masuk semua. Kalau Masuk Miki itu semua. malah di sana malah kurang bukan pasalnya kalau ke Ambarawa. Miki mungkin pasalnya ke Jawa Barat atau Ke Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jakarta, ya. Jakarta itu Iya, betul. terkenal di sana ya. Soalnya asal mula Miki itu dari Depok sih ya Pak. Iya dari Depok ya. Kalau sebenarnya sih kalau untuk alpukat itu sebenarnya kalau kita jual ke konsumen langsung itu malah mereka menginginkan yang ukuran nggak terlalu besar sih. Sedang. Sekilo isi 2-3, tapi ya Miki itu sebenarnya yang paling dicari di konsumen. Oh iya. Cuma kalau saya sebagai pekebun ya saya kan juga pengen untung. Kalau menurut saya tuh Miki produksinya nggak terlalu lebat gitu mas. Kalah dengan Hawaii gitu makanya. Hawaii itu malah lebih lebat Ya, dibanding Miki. ya. Oh.
Saya itu Miki saya belum ada yang rantingnya sampai patah. Hawa itu banyak yang patah. Karena lebatnya. saking lebatnya Iya. buah. Oh gitu. Sampai patah. Yang sebelah kebun yang sana itu ya. Yang depan tadi ya. Iya, sampai patah itu. Kalau Miki belum saya jumpai yang sampai rantingnya patah. Belum. Iya. Orang bobotnya 1 kiloan ya Iya. lumayan sih. Kalau Dapat Miki satu ya. Kalau Miki kan rata-rata 400 gram, 400, 500. Walaupun yang Miki yang terbesar punya saya itu dulu 800 gram. Terbesar. Iya, Miki terbesar. Tapi untuk rata-rata 400-an. 400, 500. Berarti 1 kilo isi 2, 3 ya. 3. Itu tapi yang banyak paling dicari ya konsumen ya Miki sebenarnya. Iya. Tidak ada yang kecewa Mas kalau misalkan apa kita ngebunkan Miki jual ke konsumen, jarang ada Ya. ada yang konsumen kecewa masalah rasa gitu. Mereka ya rasanya ya mereka itu biasa dikonsumsi langsung masuk gitu. Tetap enak ya Pak ya. Enak, cuma ya kendalanya ya itu menurut saya itu Lalat buah. sama buahnya kurang terlalu lebat gitu. Kalau kendiri itu tanpa dibrongsong, tanpa kita semprot pun banyak yang masih bisa bertahan. Oh gitu. Ini kebun saya tanpa semprot Mas. Tanpa semprot ya. Tanpa semprot pokoknya los gitu ya. Kalau untuk penyiraman juga karena di sini Iya, di sini tanah bawahnya itu lembab ya teman-teman. lembab ya. Ini Jadi lembab. Walaupun musim kemarau itu lembab ini. Heeh. Lembab. Jadi tanpa disiram pun nggak apa-apa kan. Ya. Ini begitu musim ini kan biasanya kebun saya itu Desember itu mulai bulan Oktober, November, Desember itu baru berbunga. Untuk tahun ini memang agak maju ya. Iya, agak maju. Biasanya November, November, Desember itu baru berbunga. Nah, nanti setelah baru pentil itu sudah dapat hujan, sudah aman. Iya, sudah gitu. aman, betul. Biasanya dari keluar bunga sampai siap panen itu berapa bulan, Pak? Sekitar 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Tergantung Berarti sama kayak durian ya, Pak ya? Iya. Kalau durian saya kurang tahu. Kalau alpukat segitu. Nanti kalau kita petik terlalu belum waktunya matang, ya sebagian ada yang bisa matang, tapi sebagian nanti nggak mau matang, busuk. Kalau misal kayak peluang itu mau matang, walaupun bukan petikan 2. Tapi kalau kayak Miki, misal belum waktunya kita petik bisa matang, tapi nanti paling tidak 15 hari. Oh, 15 hari. 15 hari itu matang. Tapi rasanya ya beda. Enak ya, terus kadarnya tinggi. Kalau Miki? Iya, kalau petik Miki tapi petikan muda. Iya. Kadarnya lebih tinggi, lebih banyak ya. Lebih banyak. Rasanya juga nggak maksimal, masih ada pahitnya ya. Oh, masih ada pahitnya. Iya, kalau petikan tua nggak ada pahitnya. Oh. Jadi pemetikan itu sangat berpengaruh juga ya, Pak? Iya, sangat berpengaruh terhadap rasa, Mas. Kalau menurut sampean, itu kalau untuk yang MDPL rendah, MDPL menengah ke atas ditanam di MDPL rendah, itu berpengaruh nggak Pak ke rasa? Kayak misalkan peluang, jenis peluang kan itu MDPL menengah ke atas ya? Iya. Ngaruh banget tuh di kualitas. Di kualitas. Jadi kalau misalkan kayak peluang itu aslinya kan dari DPL menengah ke atas. Iya, 500-an ya. 500 ke atas. Ya, punya misalnya kayak saya dulu ambilnya dari Mas Gombreng itu sekitar di Jambu itu ya, sekitar 500-an itu saya tanam sini 20 MDPL itu di sini tuh buahnya lebih kering. Oh, lebih kering. Lebih kering. Di sana itu kan peluang di MDPL 500 itu kan agak berair. Kalau di situ kering. Kering terus lebih kuning juga Mas tampilannya. Berarti malah lebih bagusan di MDPL rendah. Iya, oh. Coba kalau produktivitas tetap tinggian di sana gitu ya. Oh gitu. Di sana mungkin dengan umur segitu itu bisa misalkan dapat 100 kilo ya, di sini mungkin 75 atau lebih. Oh, ada bedanya berarti ada untuk hanya bedanya di produktivitas. Iya. Lebih banyak kalau MDP-nya cocok. Iya. Tapi kalau rasa itu bagusan di tanah rendah. Soalnya tanah itu lebih kering ya Pak ya? Lebih kering. Ya terus ya intensitas sinar mataharinya juga lebih dapat. Bagus lah. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, untuk penjelasannya ya Pak. Mudah-mudahan nanti untuk yang nonton channel saya, ilmu ini sangat bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dimanapun berada. Jadi pesan Bapak untuk teman-teman semua untuk bertani atau berkebun durian itu seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya itu ya, kalau mau berkebun misalkan menentukan berkebun alpukat ya tentukan dulu varietas, target pasar. Pasar kita mau yang konsumen ukuran besar, sedang, terus
juga rasa. Konsumen kita itu sensitif terhadap rasa apa tidak gitu ya. Oh Dia- gitu. Maksudnya dia itu pengen langsung dimakan langsung atau kita sembarang alpukat yang penting laku. Nah nanti kita akan menentukan varietas yang akan kita tanam. Oh gitu. Misal Jadi kita buat pasar pedagang jus dengan pasar buat konsumen yang mementingkan rasa itu beda. beda. Misalnya kayak peluang itu dia itu lebih ke jus, bukan Ya, untuk dikonsumsi langsung, jadi itu masuk peluang. Tapi kalau misalkan pengen rasa dan rasa dan bisa masuk sana sini, kalau saya rekomendasi itu jenis Hawaii. Hawaii atau Jadi, kendil ya. iya, atau kendil itu bisa masuk di buah meja, bisa ke ke Pasar ke pasar jus ya masuk ya. supermarket Di pun supermarket pun masuk. masuk. Jadi Iya. tembus ke pasar manapun ya, Iya, teman-teman. kalau HW. Mm-mm. Kalau menginginkan tampilan rasa, terus konsumen yang ukurannya kecil, ya maksudnya sekilo 2-3 ya Miki. Oke, Nanti lelat buahnya diatasi dengan pembungkusan. pembungkusan ya. Nah, pembungkusan. Terus itu kan kalau Miki tipe bunganya A ya. Nah, tipe bunga A itu kita harus tanam supaya buahnya lebat. Kita harus sediakan juga alpukat itu dalam satu kebun itu ada yang tipe bunga B, misalnya kayak aligator gitu. Jadi dalam satu kebun ya ada Miki, ada aligatornya. Oh gitu. Iya. Oh, Kalau cuma jadi untuk Miki saja nanti kurang lebat. serbuk sari ya, Pak? Iya, sebuah saja terjadi penyerbukan. Penyerbukan. Oke, 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 oke. Oke, teman-teman, ya, jadi tetap semangat berkebun berkarya ya. Jadi untuk kedepannya yang mau bertanam berkebun, jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau menanam atau berkebun ya. Ya semoga membantu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi supaya nanti untuk teman-teman semua itu berhasil untuk berkebun. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya Banyumas Bibit 88 dengan cara bantu like, share, dan subscribe agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik yang bermanfaat tentunya ya. Oke, salam dari saya, salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.